Halo semua, perkenalkan nama aku Ella Priyanti. Di sini aku mau presentasi tentang perilaku organisasi yang berjudul persepsi dan pengambilan keputusan individu dalam organisasi. Di sini ada konsep dasar persepsi. Persepsi adalah proses kompleks di mana individu menginterpretasikan informasi melalui pasca indera, membentuk pemahaman unik tentang lingkungan sekitar. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman dan kepribadian, serta faktor eksternal seperti intensitas stimulus dan kompleks rangsangan. Melalui persepsi, setiap orang mengkonstruksi realitas personal yang menentukan cara pandang, sikap, pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada proses pembentukan persepsi. Persepsi berlangsung melalui tahapan sistematis menerima stimulus oleh panca indera, fokus perhatian, interpretasi makna, evaluasi. Mekanisme ini memungkinkan individu mengorganisasikan dan memahami informasi dari lingkungannya. Namun, proses persepsi rentan terhadap distorsi seperti stereotip, efek halo, dan bias konfirmasi yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini saya bahas tentang faktor internal dulu ya. Faktor internal merupakan dimensi fundamental yang membentuk keunikan persepsi setiap individu. Pengalaman pribadi, motivasi, kepribadian, dan harapan menjadi nilai filter utama dalam menginterpretasikan informasi dari lingkungan. Setiap pengalaman masa lalu, dorongan psikologis, karakteristik personal, dan efektivitas individu secara signifikan mempengaruhi cara pandang dan permaknaan terhadap setiap stimulus yang diterima melalui panca indera. Yang kedua, itu ada faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi. Faktor eksternal merupakan pengaruh eksternal yang membentuk persepsi individu melalui karakteristik stimulus dan konteks lingkungan. Intensitas rangsangan, ukuran objek, konteks gerakan, dan kebaruan sistem elemen penting yang menentukan cara individu menerima dan menginterpretasikan informasi. Setiap stimulus dari luar memberikan kontribusi unik dalam membentuk persepsi, di mana kualitas dan karakteristik lingkungan secara fundamental mempengaruhi proses permaknaan dan pemahaman seseorang. Proses pembentukan persepsi. Pembentukan persepsi merupakan rangkaian kompleks yang dimulai dari penerimaan stimulus melalui panca indera, dilanjutkan dengan seleksi atensi, proses interpretasi kognitif, dan evaluasi personal. Setiap tahapan melibatkan interaksi dinamis secara faktor internal dan eksternal, memungkinkan individu konstruksi makna unik dari sistem yang diterima, membentuk kerangkaian berpikir, dan mengarahkan respon terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini tuh juga ada loh kesalahan persepsi dalam organisasi. Itu muncul melalui berbagai mekanisme di distorsi kognitif secara stereotip, efek halo, dan bias konfirmasi yang secara signifikan mempengaruhi dinamika internasional dan pengambilan keputusan. Pola kesalahan ini dapat melemahkan komunikasi, menghambat objektivitas, dan menciptakan potensi kesalahpahaman yang berdampak pada kinerja dan hubungan antara anggota organisasi, sehingga memerlukan kesadaran kritis dan kemampuan reflektif untuk menganalisis dampak negatifnya. Ya, di sini aku mau bahas tentang konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat dua jenis pengambilan keputusan dalam organisasi, yaitu keputusan terprogram yang dibuat berdasarkan prosedur, aturan, dan kebijakan yang sudah ada, serta keputusan yang tidak berprogram yang dibuat untuk menangani masalah baru dan tidak berstruktur. Di sini tuh ada bias dalam pengambilan keputusan.
merupakan menyimpan sistematis dalam proses penilaian dan pilihan yang dipengaruhi faktor psikologis, pengalaman kepribadian, dan keterbatasan kognitif. Mekanisme bias dapat mengganggu objektivitas, mendistoris pertimbangan rasional, dan menghasilkan keputusan yang tidak optimal, sehingga memerlukan kesadaran kritis dan strategi untuk minimalisasi pengaruh subjektivitas dalam proses evaluasi dan pemilihan alternatif. Dari pemahaman yang aku paparkan tadi, itu menunjukkan bahwa pengalaman yang baik tentang nilai-nilai organisasi dan konteks sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Individu yang memiliki persepsi positif cenderung lebih proaktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan bersama. Untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan menyediakan pelatihan yang berkelanjutan tentang keterampilan analitis komunikasi serta menciptakan budaya organisasi yang mendukung diskusi terbuka. Sekian presentasi sedikit dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.